Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Buat pagi hari yang indah ini, kita akan kembali lagi mendengarkan program Berkat Pagi bersama-sama dengan kami. Puji nama Tuhan, tidak memperlambat waktu. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita yang terdapat dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bilangan pasal yang 11, ayat pertama sampai yang ketiga, berbunyi demikian. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalelalah di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, judul perikop yang mengatakan bahwa api Tuhan. Kita tahu yang dikatakan di sini yaitu bangsa Israel. Di mana ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, kita bisa membaca dalam kitab Keluaran, sejak keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, berkali-kali bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Kita tahu bangsa Israel itu orang-orang yang bersifat keras hati dan tegar tengkuk. Jika kita lihat lagi di kitab-kitab yang sebelumnya, kita lihat keluh kesah mereka, kita lihat persungutan bangsa Israel kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, 16, dan yang ke-17, di situ menunjukkan persungutan bangsa Israel kepada Tuhan. Kita lihat di pasal yang ke-15, di situ mereka mengalami kesulitan. Apa ya kesulitan yang mereka alami? Yaitu mereka mengalami kehausan. Kita bisa baca dalam pasal 15 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Keluaran 15 ayat yang ke-23 sampai 25. Berbunyi demikian, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, ayat ini mengatakan bahwa mereka bersungut-sungut karena mereka kehausan. Tetapi di situ Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan melakukan sesuatu buat mereka, yaitu Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu ke air. Ketika itu air itu bisa mereka minum, sehingga kehausan mereka dipuaskan. Di pasal yang ke-16 di situ juga mereka masih bersungut-sungut saat mereka sedang di padang gurun Sin. Bangsa Israel mengalami kelaparan. Namun apakah Tuhan membiarkan mereka mengalami kelaparan tersebut? Tidak. Tuhan tidak membiarkan mereka mengalami kelaparan, tapi Tuhan memberikan mereka makan mana atau roti, sehingga mereka tidak kelaparan lagi. Pasal yang ke-17 masih di kitab Keluaran, di situ juga mereka masih saja bersungut-sungut kepada Tuhan. Di masa dan Meriba, bangsa Israel mengalami kehausan lagi. Apakah Tuhan membiarkan mereka tetap mengalami kehausan? Di situ kita lihat dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Berbunyi demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Di sini bukti Tuhan masih memperhatikan kehidupan bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, berkeluh-keluh kepada Tuhan, namun Tuhan masih memperhatikan bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan mereka minum,
melewat Musa. Musa memukul tongkatnya ke batu itu, keluarlah air tersebut. Nah, kembali lagi di ayat pokok kita dalam Bilangan tadi. Bilangan pasal yang ke-11 ini, ayat yang pertama, setelah Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi bangsa Israel, memberi pengaturan kepada bangsa Israel, dan semuanya sudah Tuhan atur. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Namun kita lihat di pasal 11 ayat pertama ini, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Di sini kita lihat perbedaan dari kitab sebelumnya ke kitab Bilangan ini. Di sini ada perbedaan. Tuhan itu memang maha penyabar. Tuhan itu adil. Tuhan itu memberikan kasih sayangnya kepada bangsa Israel. Namun kita lihat di pasal yang ke-11 kitab Bilangan ini, di sini Tuhan murka. Ketika Tuhan sabar, Tuhan juga bisa murka, Tuhan juga bisa marah karena melihat kelakuan dan tingkah laku bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh kepada Tuhan. Padahal kita lihat betapa besar kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Di kitab-kitab sebelumnya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan apa yang mereka mau, Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka haus, Tuhan berikan minum, mereka merasa lapar, Tuhan berikan makanan. Sungguh besar kepedulian Tuhan terhadap bangsa Israel. Namun kita lihat di pasal yang ke-11 kitab Bilangan ini, di sini Tuhan marah, Tuhan murka kepada bangsa Israel karena sudah terlalu sering. Berulang-ulang kali bangsa Israel bersungut-sungut dalam menghadapi hal-hal yang menurut mereka itu tidak enak. Mungkin ketika bangsa Israel merasa nyaman di tanah Mesir, ketika mereka disuruh dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka mengeluh, mereka merasa tidak mampu, mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Namun perbedaannya dari kitab sebelumnya sampai kepada kitab Bilangan ini, rasa sabar Tuhan kepada mereka, akhirnya Tuhan murka, Tuhan marah kepada mereka. Tapi ingat, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, mungkin kali sering kita sama seperti orang Israel, sering mengeluh, sering merasa tidak mampu, bersungut-sungut. Tapi ingat, ketika kita melakukan semua itu, ketika kita merasa cukup dalam hal-hal yang kita butuhkan, hal yang kita perlukan, maka kita bisa menerima semua itu dengan tidak bersungut-sungut. Kita bisa menerima semua itu dengan penuh sukacita. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, yang selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika setelah mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, akhirnya mereka merasa menyesal. Kita lihat di ayat yang kedua, mereka minta pertolongan kepada Musa, sehingga Musa minta pertolongan kepada Tuhan. Ayat yang kedua, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Meskipun Tuhan marah, meskipun Tuhan murka kepada bangsa Israel, namun kasih sayang Tuhan kepada mereka itu masih tetap sama, masih Tuhan tetap berikan kepada mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan bisa marah kepada kita saat kita tidak datang kepadanya, namun semua itu ada waktunya. Tapi Tuhan marah, Tuhan tidak sampai menjatuhkan kita, Tuhan tidak sampai menjerumuskan kita, Tuhan tidak sampai membuat kita itu terjatuh, benar-benar terjatuh. Tuhan tidak sampai melakukan itu kepada kita anak-anak Tuhan. Namun ketika kita
tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu, kita selalu merasa bersyukur, kita selalu merasa cukup dalam hal apapun itu, maka Tuhan akan mengangkat kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan